Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terbatas dan tidak akan bisa dibatasi oleh makhluknya. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau dengan penuh kesadaran dan penuh keikhlasan. Kemudian kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, semaksimal kemampuan yang kita miliki. Sesungguhnya takwa adalah kedudukan yang sangat tinggi di agama ini, prestasi sejati dalam kehidupan anak manusia. Bila seseorang gagal menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan karakteristik yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah gagal menjadi orang yang gagal dalam kehidupannya. Walaupun betapa tinggi kedudukannya dan prestasi keduniaan yang berhasil diraih, semua itu hanya patah morgana dan hanya kesenangan semata. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang diberikan hidayah kepada Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jangan kamu menjadi orang bertakwa,
menjadi orang yang mukmin saja mungkin susah bagi kita. Hidayah salah satu kunci dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang dengan Allah sangat mahal, yaitu surga. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2450. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, barang dengan Allah itu mahal. Barang dengan Allah dan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak memiliki kekuasaan dalam menebarkan hidayah, beliau dan kaum muslimin hanya berkewajiban untuk memberikan penjelasan dan gambaran dalam memberikan arah menuju hidayah dan tidak memaksa orang menjadi orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'an surah Yunus ayat 99 yang artinya, jika Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah seluruh orang di kaum ini. Tapi apakah kita harus memaksa orang untuk beriman? Allah di ayat lain, Allah juga bersabda, Allah juga berfirman, wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin. Kewajiban Rasul itu adalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Hidayah kepada kebenaran hanya di tangan Allah semata. Manusia tidak memiliki bagian apapun dalam masalah ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia hendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima taubat. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang dihendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dihendaki. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa Dia memberikan hidayah kepada orang yang mentaatinya dan mengharap kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina tadaw zaduhum wa huwa atahum taqwa. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambah petunjuknya dan memberikan dia ketakwaan. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan berpaling darinya, maka hidayah tidak akan diberikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Az-Zumar ayat 3. Sebab terhalangnya hidayah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hidayah ada datang sebab-sebabnya, demikian pula dengan kesesatan itu juga ada sebab-sebabnya. Syekh Muhammad bin Ali bin Jamil Al-Mudakhairi mengatakan bahwa seseorang bisa kehilangan hidayah dan menjadi orang yang tersesat karena banyak sebab. Sebabnya ada 8. Yang pertama, tidak berpegang teguh dengan kitab Allah dan tidak menaburi serta mengikutinya. Allah Ta'ala berfirman, fama yu'tikum minni hudan, jika datang kepadamu petunjuk dariku, fama tabi'a hudaya fala yadillu lahu wa huwa la yasaqqa, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka.
Yang kedua, berpaling dari sunnah Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan atau bagiannya saja. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'hu tahtadu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Wa ma 'ala rasuli illal balagul mubin. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'tabil hawa. Janganlah engkau mendekati hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang keempat, kezaliman melampaui batas dan tidak bersikap adil. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 66 yang artinya, bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul. Dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Yang kelima, fanatik dan takdil, buta terhadap tradisi dan keyakinan nenek moyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bariyah ayat 54 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah kami dan bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Yang keenam, yaitu dusta. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafir. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Yang ketujuh, menyia-nyiakan salat dan menuruti syahwat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwat. Saufa yaqawnal gayyan, maka mereka kelak akan tersesat. Yang terakhir, mentaati dan mencintai orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 100 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbalik pada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Dan demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan tidak senang kepada Allah dan tidak senang kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Dan masih banyak lagi sebab-sebab tersesatnya seseorang karena kehilangan hidayah yang tidak bisa kami sebutkan karena keterbatasan waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhal faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang segala ini kita lakukan pada Jumat kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan tak lupa pula kita mendoakan saudara kita di Palestina yang saat ini sedang berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pejuang di Palestina ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang saat ini pandai berselisih, sementara kolega kami berjuang dengan darah keringat dan air mata mereka. Ya Allah, ringankanlah hisab kami. Kan kau tanya apa yang kau lakukan paksa. Ringankan hisab kami ya Allah. Kami mohon kepadamu. Ringankan hisab kami ya Allah. Jadikanlah dengan doa-doa kami meringankan hisab kami di akhir kiamat ya Allah. Ya Allah, kami menyadari dalam Jumat kali ini kami banyak dosa, dan mungkin kau wafatkan kami dalam Jumat kali ini. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, hapuskan dosa kami, gugurkan dosa kami, jauhkan kami dari kesalahan kami sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat tidak pernah bersatu. Allahumma nakkini minal khotaya kama yunakkas sabul abyadu minad danas. Walaupun pekat ya Allah, bersihkan seperti noda yang dibersihkan dari pakaian. Kalau perlu gunakan air dingin ya Allah. Hamba taubat ya Allah, hamba taubat kepadamu ya Allah. Bila pun hamba wafat pada Jumat kali ini, jadikan taubat hamba menjadikan tergugurnya dosa hamba, dan jadikan wafat hamba husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa ni'amihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.